Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham Amerika ya. Yang pertama yang akan saya analisa itu ada FedEx. FedEx juga terlihat seperti analisa saya minggu lalu. Ya, ini potensinya untuk FedEx ini uptrend memang belum ya. Lagi mencoba. Ini kalau berhasil kembali tutup di atas 240 itu baru FedEx potensi besar untuk uptrend. Tapi dilihat minggu ini ya, karena hari ini perdagangan terakhir nanti malam di minggu ini, FedEx itu udah membuat swing low atau higher low di 220 dan dia itu mantul dari supportnya 220 ini. Jadi kemungkinan nanti malam FedEx melanjutkan penguatan. Target penguatannya 235 sampai 240. Jadi ke situ arah untuk FedEx. Kalau berhasil breakout minggu depan juga lanjut naik ya untuk FedEx. Dan kalau dilihat dari candle bulanannya lalu doji, dan bulan ini kalau memang mau bagus ya, bulan ini harus tutup di atas resistennya 240 itu. Menarik bulan depan Agustus itu ada peluang uptrend. Jadi seperti itu untuk FedEx juga menarik diperhatikan. Memang stokastiknya masih dead cross, masih ada bahas dead cross, tapi sudah di area oversold ya untuk stokastiknya. Jadi menarik lah karena tutupannya juga bagus membentuk candle hammer. Jadi nanti malam itu bisa melanjutkan penguatan. Dan juga yang sudah beli dari 220 ya udah kan, udah bisa profit tuh 5%. Lumayan kan, 3 hari dikasih 5% oleh FedEx. Ya, apalagi kalau pakai leverage, karena di MyTrade itu beli saham bisa sampai leverage 10 kali. Nah, jadi profitnya juga bisa dikali 10, tapi jangan lupa lossnya juga bisa dikali 10. Kalau tertarik investasi di saham Amerika ataupun trading di saham Amerika, komoditas, indeks, cryptocurrency, bisa klik link yang ada di bawah, join di MyTrade. Dan juga saya sudah rekomendasikan untuk cryptocurrency yang tadi malam juga rebound ya, saya juga sudah rekomendasikan di grup. Kalau tertarik tinggal daftar dan free ya, grupnya free, daftar aja melalui link yang ada di deskripsi. Tinggal deposit 50 USD, Bapak Ibu bisa ikut di grup Borneo Trader untuk saham-saham Amerika dan cryptocurrency ya, semuanya free dan silakan join. Jadi seperti itu untuk FedEx. Langsung saja ke saham kedua, itu ada Bank of America yang ditutup menguat ke 31,8. Kondisi seperti ini kalaupun nanti malam melanjutkan penguatan, karena tadi malam Bank of America itu tutupannya di atas EMA 10-nya. EMA CD-nya Golden Cross dan stokastik RSI-nya The Golden Cross. Ada peluang untuk Bank of America itu melanjutkan penguatan. Ya, target penguatannya 33,2 sampai 33,5, menguji EMA 30-nya ini ya. Jadi ke situ aja dan potensi besar tetap habis itu turun. Karena belum saatnya juga ya. Ini kan ada indikasi bisa nanti ya important head and shoulder. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di area support 30,36, 30,6 atau 30,5, yaitu area buy. Sekarang udah terlalu tinggi ya.
untuk Bank of America. Wait and see aja dulu, sabar. Pasti market selalu memberi kesempatan. Jangan buru-buru masuk, lihat kondisi chart, lihat teknikalnya. Kalau seperti Bank of America nih, saya tunggu nanti kalau dia udah di resisten 33,5, 33,6 itu saya baru short. Open posisi jual, berharap dia turun dan saya akan stop loss di atas 34 ya, seperti itu ya. Karena potensi besar untuk Bank of America kalau nanti malam ditutup menguat lagi, Senin ditutup menguat ya, siap-siap dari 33 resistennya nih dia potensi untuk turun. Jadi bisa short dan berharap dia turun. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau dia di area bawah 30,5, 30,6 ya, bisa beli lagi, open posisi buy, berharap dia naik. Pas konsolidasi seperti ini bisa 2 kali profit. Itu bisa dilakukan di MyTrade. Beli saat dia lagi di bawah untuk jual profit di atas, setelah itu jual di atas untuk bisa profit saat dia turun ya ke support. Jadi seperti itu. Untuk Bank of America kalau kondisi seperti ini udah di pertengahan, jadi wait and see aja dulu lah. Udah 50-50 antara naik turunnya itu sama besar. Seperti itu untuk Bank of America. Langsung saja ke saham ketiga, itu ada AIG. Kalau dilihat dia lagi konsol, cuman ya sama, kurang ideal kalau baru beli di 51 ya. Kalau mau beli itu di 50, 49,4 ini area supportnya, area beli. Kalau udah di atas ya jangan. Dan resistennya ya sekarang itu bisa dibilang AIG kepentok resisten ya sekitaran ini. Nah sedikit lagi dia udah mencapai resistennya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk AIG ya. Nanti kalau dia naik ke 53, 54 itu bisa short. Kalau dia retest EMA 30-nya ini baru short ke bawah. Karena ya sama, potensinya bisa gagal lewat dan kembali turun. Dia masih konsolidasi di area ini. Ya, jadi open posisi jual tapi tunggu AIG udah di area 5354-nya ini. Atau tunggu misalnya AIG nanti malam malah koreksi tuh ke area 49,5 yaitu spek buy, open posisi beli, berharap sahamnya naik. Kalau open posisi jual itu dari resisten, berharap sahamnya turun biar bisa profit. Itu ya untuk jual dan beli. Tapi kalau Bapak Ibu setelah beli ya langsung ambil laba aja, langsung seperti ini bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk AIG masih konsolidasi tapi bagus, sudah di atas EMA 5, EMA 10, cuman kurang ideal kalau baru beli. Langsung saja ke saham kelima, itu ada Alibaba. Alibaba juga sudah breakout area kritikalnya, resisten kunci 120 ya. Semalam Alibaba open gap up, yaitu biasa di market Amerika. Tapi ini peluang bagus untuk Alibaba, itu ada pola indikasi cup and handle dan target arah resisten selanjutnya itu di 140. Jadi ada potensi upside yang cukup tinggi nih. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya akun untuk investasi ataupun trading di saham Amerika, bisa klik link yang ada di deskripsi, join di MyTrade ya. Dan juga MyTrade ini banyak pilihan, ada komoditas, ada indeks, ada forex, dan juga cryptocurrency. Jadi dalam satu platform Bapak Ibu bisa bertransaksi di berbagai macam pasar. Jadi menarik, join dengan link yang ada di deskripsi. Jadi seperti itu untuk Alibaba. Kalaupun yang belum beli ya bisa stop lossnya tipis saja tuh. Pokoknya gagal lewat 120 turun lagi, stop loss saja sekitar 5-6%. Target profit minimalnya ya, minimalnya itu bisa sampai 140. Jadi rewardnya 1/2, hampir 1/2,5. Itu menarik untuk Alibaba ya. Alibaba berhasil breakout, stokastiknya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Untuk MACD-nya juga golden cross di atas 5, itu menurut saya cukup kuat dan ditarik dari bawah juga ini uptrend ya. Untuk Alibaba minim dia itu 140, dan kalau dilihat Alibaba ini udah 2 tahun downtrend parah. Semenjak peaknya di 324 dia turun pernah 73% dan sekarang masih minus 59% kalau ada yang beli di pucuk. Nah ini ada saatnya dia naik. Kalau saya lihat ya kenaikannya itu kalau benar terkonfirmasi 120 ini target arah 180 minim-minimnya.
bahkan bisa ke 200. Ini nggak ada perubahan fraksi harga ya. Untuk sama Amerika ya sama aja, naik turunnya 1 poin, 0,1, nggak seperti saham Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk Alibaba ini menarik diperhatikan juga, mau diinvest setahun ke depan menurut saya juga cukup bagus untuk Alibaba. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Alibaba. Langsung ke analisa selanjutnya itu ada Zoom. Zoom juga bagus setelah dia candle merah habis itu rebound lagi, dan ya ini sudah di area kritikalnya, resisten kunci juga sama seperti Alibaba harga 120. Kalau berhasil dilewati ya siap-siap lanjut untuk Zoom ya. Menarik untuk Zoom kalau nanti malam bisa tutup di atas 120 atau di 124, 123, 125 itu menarik. Lanjut juga Zoom karena Zoom juga sudah turun dalam semenjak 2 tahun yang lalu. Semenjak peaknya di Oktober 2020 590. Untuk mengatakan trennya nih harus kembali ke atas 200. Jadi potensi upside ya, tapi disclaimer on ya, karena saham juga ada naik turunnya. Apalagi sentimennya kan Amerika mau resesi ya, tetap ada crashnya nanti. Kalau benar-benar terjadi resesi ya saham-saham berjatuhan. Tapi dengan kondisi seperti ini ya jual dulu. Kalau nggak sesuai skenario jual dulu, nanti beli di bawah ya. Bisa ditradingkan atau investasi. Kalau investasi harus lihat fundamental ya. Jadi seperti itu ya. Nih target kenaikan Zoom kalau benar-benar uptrend itu bisa minimal ya 33% kenaikan ke 160, dan ya bisa sampai 190 sampai 180, itu 51%. Stop lossnya tipis saja 8% kalau berminat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk Zoom. Langsung ke analisa selanjutnya itu ada Apple. Apple juga melakukan penguatan dan semalam berhasil melewati resisten minornya di 142 sampai 143, dan target arah kalau nanti malam melanjutkan penguatan itu ke 150. Dan misalnya dia gagal lewat kondisi market seperti ini, bisa gagal ya 150, Bapak Ibu bisa open posisi jual. Tapi tunggu di atas di 150 sampai 151 untuk berharap turun. Karena ada indikasi, baru indikasi ya. Kalau benar gagal lewat 151, 152, dia membentuk potensi ya, pola inverted head and shoulder. Dia turun dulu ke 140 baru naik lagi. Lumayan tuh kalau dari atas short. Kalau dari bawah apakah bisa spec buy? Belum ya, wait and see aja dulu karena udah terlalu tinggi. Kalau beli di 150 atau 151, stop lossnya tipis saja tuh. Pokoknya di 157 bisa stop loss dan target profitnya 142 sampai 140. Itu sekitar 6%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Bisa seperti ini kalau berminat beli Apple. Tapi tunggu Apple di atas di area resisten. Kalau ada candle merah baru open posisi jual. Di bawah kurang ideal ya. Kalau kecuali Bapak Ibu kemarin itu saat beli harga penutupan 141, 142 itu yang bagusnya ya. Sekarang udah tinggi, naik turunnya itu sama. Tapi kalau Bapak Ibu yakin karena melihat MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, stokastiknya juga di atas perbatasan 80 di area overbought, ya bisa aja, nekat aja. Yang penting tuh punya trading plan dan terus mencoba. Namanya trading itu terus mencoba sampai mengalami dan punya pengalaman. Kalau belum punya pengalaman kan bingung mau dia ngapain di trading ya. Karena jam terbang juga berpengaruh selain psikologis dan belajar technical analysis. Jadi seperti itu. Untuk Apple ini menarik juga, tapi ya wait and see dulu. Kalau saya tunggu di atas di area resisten baru saya short ke bawah, open posisi jual berharap saat sahamnya turun saya bisa dapat profit. Itu bisa dilakukan di MyTrade. Klik link yang ada di deskripsi untuk join di MyTrade. Langsung saja ke analisa selanjutnya itu ada Tesla. Tesla juga potensi besar nanti malam melanjutkan penguatan, akan uji 780 760-nya itu ya resistennya, dan itu ada indikasi juga triple bottom, dan terlihat Tesla membuat higher low atau low yang lebih tinggi dari low sebelumnya di sini ya. Tapi kalau digambar dengan support resisten klasik ya bisa jadi ini nanti triple bottom. Apakah mungkin terjadi di Tesla dan dia naik tinggi? Ya nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau saya lihat kemungkinan
market seperti ini kepentok juga ya, kecuali memang bursa Amerika di bulan Juli Agustus reversal, rebound, uptrend minor ya, bisa jadi. Cuman saya nggak tahu tuh gimana untuk seasonality bursa Amerika ya. Kalau di Indonesia kan ada seasonality-nya, jadi bulan berapa ada bull, ada bearish, ada konsolidasi. Nah di sama Amerika saya juga baru mulai trading ya, jadi belum tahu tuh pola-polanya. Tapi ya kalau dilihat secara teknikal, ini kepentok mungkin di 780, bisa short ke bawah ya, potensi bisa turun. MACD-nya memang bagus mengarah ke atas, stokastik RSI-nya juga mengarah ke atas, jadi tetap bisa melakukan penguatan karena moving average 5, 10, 30 sudah di bawah. Berarti ini kan ada potensi melanjutkan penguatan. Ya lihat aja lah. Kalau memang beli ya harusnya beli di area bawah ini. Ini menarik kalau beli di area 660, 670, 680 ya itu area belinya ya. Tinggal stop loss saja kalau udah jebol 640 seperti itu. Risk rewardnya juga kecil. Risknya cuma 6%. Sekarang udah profit 10%. Tuh kan lumayan. Apalagi nanti malam lanjut naik ke 760 itu bisa profit 14%. Jadi risk rewardnya 1:2. Nah seperti itu aja, nekat aja. Karena kalau takut terus trading ya susah. Pokoknya nekat, yang penting awal-awal itu bisa menggaris ya, baca support resistennya suatu saham. Ya untuk Tesla nanti malam melanjutkan penguatan, tapi habis itu di area resisten apakah kepentok ya itu. Kalau ada candle merah, kalau saya ya saya jual, open posisi jual ya di area resisten. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, itu ada Twitter. Twitter udah turun dalam semenjak peak 2021 itu 1,5 tahun yang lalu, itu dari 79 sekarang 38 ya, lumayan turunnya hampir 50%. Dan ini ada indikasi pola bearish penan di area penurunan ya, tinggal nunggu break. Kalau menggunakan support resisten klasik ya, saya lebih suka support resisten klasik daripada yang digambar seperti ini. Coba saya tutup dulu, nih kelihatan resistennya itu ada di 40,0 sampai 40,4. Ya ini resisten, dan supportnya itu ada di 36. Jadi kalau baru beli dari sekarang kan kurang ideal. Kalau nekat 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu beli di dekat support 37, 36 yaitu area belinya untuk Twitter. Kondisi seperti ini karena stokastiknya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, MACD juga pelan-pelan mengarah ke atas, ada peluang untuk naik ya. Dan ini bisa jadi nanti triple bottom juga. 1, 2, 3. Ini akan di retest. Kalau dia ada candle merah di atas, setelah dia coba breakout 40 sampai 40,6-nya itu ada candle merah, short aja ke bawah. Potensi masih belum saatnya juga uptrend, masih peluang konsolidasi untuk Twitter. Jadi belinya gimana strateginya? Tunggu di atas, kalau ada candle merah bisa short, open posisi jual, berharap turun, dan Bapak Ibu bisa pasang auto stop loss, ambil laba. Misalnya belinya di 40,6, 40,8, ambil labanya bisa di 38 atau 37, stop lossnya ya di atasnya 42, bisa seperti itu ya. Nanti kalau sahamnya sudah turun, Bapak Ibu bisa profit taking di bawah, open posisi beli lagi ya di bawah di area 38 atau 37, open posisi beli dengan ambil laba nanti bisa di 39,8, 40. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa tektok dari atas short atau open posisi jual, dari bawah buy, open posisi long. Itu bisa dilakukan di MyTrade. Klik link yang ada di deskripsi untuk join. Deposit minimal 50 USD dan withdrawal minimal 10 USD, dan tidak ada biaya penarikan dan biaya deposit ya. Bisa dilakukan dari virtual account bank lokal, Kris ataupun Oppo. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi. Seperti itu untuk Twitter. Langsung saja ke saham terakhir. Untuk Amerikanya itu ada Netflix. Netflix juga ya sudah mendekati area resisten ya, 190 sampai 192-nya itu kalau dilewati bagus. Tapi kalau saya lihat kondisi seperti ini ya, Netflix wait and see dulu aja. Karena rawan, masih kurang ideal kalau baru beli. Harusnya belinya kalau berharap dia naik itu di area 170, 169. Nah, ini area beli. Yang sabar-sabar kalau beli kan stop lossnya tipis saja nih. Kalau beli di area bawah itu stop lossnya cuma 3%,
target profit tuh lumayan tuh kan 10%. Jadi risk rewardnya 1/3. Tapi itu beli di support nanti aja. Kalau nanti malam ada candle merah atau besok candle merah hari Senin di area 192 190 baru Bapak Ibu open posisi jual, berharap dia turun ya. Karena kalau gagal terkonfirmasi lewat 192, gagal bertahan di atas 192, untuk Netflix akan turun lagi karena masih bisa konsolidasi. Ini bisa aja false breakout, nanti dia hijau, habis itu merah turun, ya udah ke 170 172 lagi konsol di area ini. Jadi kesempatan open posisi jual. Tapi dari atas, nanti kalau udah di bawah di 170, Bapak Ibu bisa open posisi beli, berharap dia naik dan bisa profit. Nah itu enaknya di MyTrade. Jadi seperti itu ya untuk Netflix. Lebih baik wait and see aja dulu. Ini harga pucuk jadi kurang ideal kalau baru masuk. Kalau tertarik untuk join di MyTrade, bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan juga saya joinkan nanti di grup MyTrade. Sampai ketemu, tetap semangat. Dan semoga bisa terus cuan. Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (SIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan SIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading.